Untuk membuktikan bahwa manusia dan hantu juga dapat bereproduksi dengan monyet. Aku langsung berlari ke ruang bawah tanah menyeramkan tingkat 3S. Dia memeluk bos penjara bawah tanah itu erat-erat dan berkata padanya dengan lembut, "Istri, berat badanmu turun. Agar anak-anak kita dapat menikmati manfaat dari cinta kakek nenek." Aku pergi ke pasangan menyeramkan yang dihindari semua orang. Di rumah, mereka memanggil mereka ibu dan ayah. Pada saat itu, tukang daging di ruangan itu terdiam sejenak. Dia berjalan ke arahku sambil membawa gergaji daging. "Kamu memanggil kami apa?" Mengabaikan bau salju yang menyengat. Dia hanya menatap tajam ke arah tukang daging itu. "Mereka bilang keluarga saya ada di dalam salinan ini. Bukankah kalian orang tuaku?" Tiba-tiba, tukang daging itu memperlihatkan senyum yang menyeramkan. "Ya, akulah ayahmu. Anak yang baik. Silakan masuk dan makan." Pada saat itu, mataku tanpa sadar memerah. Bertahun-tahun lamanya. Akhirnya aku menemukan keluargaku. Saat ini, perawat yang sedang menjahit di dekatnya juga menghentikan pekerjaannya. Dia berkata kepadaku sambil tersenyum tipis. "Anak yang baik, lihat, bajumu robek semua. Ibu akan memberimu sesuatu untuk dimakan setelah makan malam." Aku menahan air mata yang meluap-luap di mataku. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk dengan berat. Ini adalah pertama kalinya saya merasakan perhatian dari keluarga saya. Aku berlari kecil beberapa langkah menuju meja dan meletakkan tas kerja yang kubawa. "Orang tua, aku juga membawakanmu hadiah kali ini. Aku tidak tahu apakah kamu akan menyukainya." Dua orang berpenampilan aneh tiba-tiba menatapku dengan waspada. Dia tampak siap bergerak kapan saja. Saya membuka kotak itu sendiri. Keluarkan botol yang dicuri sebelum memasuki ruang bawah tanah. Anggur itu diserahkan kepada tukang daging. Ekspresi kebingungan terlintas di mata tukang daging itu. Sejak saat aku memasuki pintu, dia sama sekali tidak merasakan rasa takut dariku. Bahkan hingga sekarang, dia masih menatap penuh harap, berharap menerima pujian dariku. Setelah hening cukup lama, tukang daging itu membuka tutup botol. Aroma anggur yang harum langsung memenuhi udara, bercampur dengan bau menyengat di dalam rumah. Baunya tidak sedap dan aneh. Ekspresi si tukang daging agak rumit. "Anggur yang enak." Lalu saya mengambil satu lagi dari dalam koper. Kalung bertatahkan batu permata biru. Dia berlari kecil mendekati perawat itu dari belakang dan dengan hati-hati membantunya memasangkan kalung tersebut. Kalung safir yang indah dan tanpa celah serta seorang perawat. Kontras antara tubuh yang tertutup salju dan tubuh yang bernoda salju sangat mencolok. Tapi saya dengan tulus memujinya. "Ini indah." Kedua sosok menyeramkan itu saling bertukar pandang. Matanya dipenuhi kebingungan. Perawat jahat itu memutar tubuhnya dan berjalan menuju meja makan. "Ayo makan." Saat itu, tukang daging sudah meletakkan semangkuk pasta daging yang menjijikan di atas meja. Dia melirik anggur di atas meja. Setelah berpikir sejenak, dia langsung menuangkannya ke dalam mangkuk berisi daging cincang di atas meja. Pasta daging kental itu diencerkan menjadi kaldu yang menjijikan. Baunya pun menjadi semakin tidak sedap. Namun, mataku memerah dan hidungku terasa perih. Aku jelas bisa mencium bau busuk daging cincang itu. Ayah mungkin khawatir aku tidak akan menyukai makanannya. Barulah kemudian anggur dituangkan untuk menghilangkan bau amis. Para penonton di siaran langsung melihat bahwa saya tampak seperti akan menangis. Ekspresi mereka semua menunjukkan desahan. Saya kira orang yang sakit jiwa sebenarnya tidak takut. Aku sangat takut hingga air mata menggenang di mataku. Diperlakukan seperti mainan oleh monster. Akan lebih baik jika aku mati lebih cepat. Di sisi lain, aku duduk di meja makan. Tukang daging itu menyendok semangkuk kaldu daging keruh dan memberikannya kepada saya. Saya dengan sopan menerima mangkuk itu dan berkata dengan gembira, "Terima kasih ayah." Mendengar nama ini lagi, gerakan tukang daging itu jelas terhenti sejenak. "Asalkan kamu menyukainya." Kata-kata ini mengalir ke dalam hatiku seperti arus hangat. Makanan yang dimasak oleh keluarga. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Selain itu, tahun-tahun yang dihabiskan di rumah sakit jiwa. Aku sudah makan banyak hal yang jauh lebih menjijikan dari ini. Dan saat itu juga saya mengambil mangkuk itu. Dua kejadian menyeramkan dan tatapan dari banyak penonton di siaran langsung. Semua mata tertuju padaku. Mereka semua menunggu untuk melihatku muntah. Namun, setelah saya menghabiskan semangkuk sup daging, dia mengeluarkan sendawa yang memuaskan. Lalu dia mengangkat mangkuk kosong itu dengan ekspresi puas di wajahnya dan berkata, "Ayah, mangkuk lainnya." Tukang daging itu benar-benar tercengang. Memang benar, awalnya dia berniat bermain rumah-rumahan. Makhluk-makhluk aneh ini bergantung pada penyerapan energi manusia, tumbuh melalui emosi negatif. Oleh karena itu, selama masih ada sedikit pun rasa takut di sekitar, mereka semua bisa merasakannya. Namun, dia tidak merasakan apapun dari manusia ini. Sedikit emosi negatif yang sudah familiar. Dia hanya merasa terharu, kebahagiaan, dan kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan emosi seperti ini. Dia mengambil mangkuk itu dan dengan santai bertanya, "Bagaimana kamu menghabiskan tahun-tahun ini?" Namun tiba-tiba, tangannya, yang sedang menyendok sup, berhenti sejenak. Karena setelah dia mengajukan pertanyaan itu, dia kembali mencium aroma familiar dari rasa sakit dan keputusasaan. "Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini?" Meskipun agak pahit,
Tapi aku menemukanmu. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah menghabiskan semangkuk sup daging lagi, aku bersendawa puas. Jika kamu masih belum kenyang, akan kuberi lagi. Aku mengangguk dengan antusias. Aku kenyang. Suruh ibu menyiapkan kamar untukmu. Perawat itu mengangguk setelah mendengar hal tersebut. Bangun dan naik ke atas. Dia secara alami bisa merasakan perubahan emosi saya. Dan masakan tukang daging itu sangat buruk. Anak itu bahkan menghabiskan 2 mangkuk dengan ekspresi gembira. Ia tiba-tiba terdiam kaku mendengar pikiran itu. Dia langsung menyadari bahwa makanan mereka tidak cocok untuk manusia. Saya perlu mengingatkan tukang daging nanti. Kita perlu mendapatkan makanan normal untuk manusia. Tiba-tiba, dia tiba-tiba berhenti merapikan kamar. Mereka dan tukang daging itu telah membesarkan seorang manusia sebagai putra mereka. Lalu dia tersenyum acuh tak acuh dan melanjutkan merapikan ruangan. Setelah membuang mayat-mayat mumi dari lantai ke ruangan lain. Kemudian dia menyadari ruangan itu kosong. Di sana tidak ada apapun kecuali sebuah tempat tidur. Dia menggaruk kepalanya dengan agak canggung. Lalu dia membuka jendela dan melompat keluar. Meskipun dia merasa putranya tidak akan keberatan. Hal itu bahkan bisa membuatmu merasa bahagia. Namun, dia tetap ingin menyiapkan perlengkapan tempat tidur yang bersih untuknya. Pada saat itu, para penonton di siaran langsung menjadi gempar. Karena mereka melihatku menghabiskan 2 mangkuk sup daging. Dia benar-benar duduk di sofa dan mulai mengobrol dengan gembira bersama tukang daging itu. Aduh, seharusnya kau tahu itu aneh, agar aku tidak tertipu. Jangan sekali-kali menyebutkan makan pasta daging itu. Aku rela makan sampai mati. Seseorang kembali menipu orang dengan mengambil makanan dan minuman. Tapi anak ini benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa dia habiskan di luar. Dia juga mengatakan bahwa banyak orang mengejarnya. Saya tahu tentang rumah sakit jiwa Hongzhou. Itu adalah tempat khusus untuk persediaan. Tukang daging itu tahu betul bahwa saya berbohong. Dia menepuk kepalaku dan berkata, "Bagus. Dengan ayah di sekitar kita mulai sekarang. Tidak akan ada yang berani menindasmu lagi." Melihat noda salju di tanganku yang menempel di rambutku. Dia segera menarik tangannya. Saya rasa saya harus mencuci tangan. "Ayah, bolehkah saya keluar untuk berjalan-jalan nanti? Aku belum berkeliling lingkungan sekitar sejak aku kembali." Tukang daging itu mengangguk. Dia bangkit dan mengambil tulang jari dari laci. Gelang yang sudah jadi diserahkan kepada saya. "Bawalah ini saat kamu keluar rumah." Dia sendiri merasa hal itu sangat aneh. Setelah mendengar saya mengatakan bahwa saya ingin pergi jalan-jalan. Reaksi pertamanya bukanlah bahwa aku akan melarikan diri. Tapi saya benar-benar ingin mengenal lebih dekat daerah sekitar rumah saya. Setelah aku mengenakan gelang itu di pergelangan tanganku. Dia meninggalkan rumah di bawah pengawasan ketat tukang daging. Di sini tidak ada konsep komunitas perumahan. Dari kejauhan, Anda dapat melihat berbagai area dengan gaya yang berbeda. Gaya-gaya ini mewakili wilayah kekuasaan roh jahat yang berbeda. Tak lama kemudian saya tiba di daerah yang berwarna merah salju. Banyak manekin dipajang di jendela-jendela toko di sepanjang pinggir jalan. Saya mendekati etalase toko. Ternyata, model-model ini sebenarnya dibuat dari manusia. Saya melihat model yang paling dekat dengan saya. Matanya yang kering juga menoleh menatapku. "Tolong saya." Aku menatap mayat yang telah menjadi mumi di hadapanku. Itu tampak samar-samar familiar. Setelah berpikir sejenak, saya mengenalinya sebagai seseorang dari rumah sakit. Dokter yang memeriksa kami. Aku melihat pergelangan tangannya. Saya ingat dia memakai jam tangan. Pasien tersebut telah menjalani pemeriksaan fisik sebelumnya. Saya tidak sengaja menyentuh jam tangannya. Akibatnya, dia memukulinya dengan sangat parah. Masuk ke toko. Para penonton di siaran langsung semuanya mengira saya. Ketika mayat mumi itu diselamatkan, saya hanya melepas jam tangannya. "Kenakan di pergelangan tangan Anda." Mayat mumi di sampingnya menatap dengan mata terbelalak. Para penonton di siaran langsung itu juga terdiam. Mereka sama sekali salah paham dengan perilaku saya. Para pendamping dokter dalam kejadian itu juga cukup bingung. Seorang pria berjas angkat bicara. "Siapakah orang ini? Apakah kalian saling kenal?" Perawat di sampingnya menghela napas. "Salah satu pasien gangguan jiwa di rumah sakit kami." Lalu, seolah baru saja teringat sesuatu, dia berseru dengan gembira. "Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ini mungkin bahkan tidak tahu di mana mereka berada saat ini. Kita bisa mengakalinya agar membukakan pintu untuk kita atau melakukan pengintaian di depan, atau hal semacam itu." Mata kedua orang lainnya langsung berbinar begitu mendengar ini. Aku tidak berjalan cepat. Mereka berhasil menyusulnya tidak lama kemudian. Pria berjas itu mencengkeramku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bersembunyi di ruangan sebelah. "Teman, kamu tidak bisa seenaknya berjalan-jalan seperti itu di jalan. Di sini berbahaya." Kemudian dia menunjuk kedua orang lainnya dan memperkenalkan mereka. "Nama saya Zhao Qi. Ini adalah perawat Xiaoya. Ini adalah Wang Bing dan saudara-saudaranya." Saya menjawab dengan sopan. "Halo, nama saya Jiang Che." Aku merasa mengenali perawat ini. Namun kesan itu tidak mendalam. Namun, perawat Xiaoya mengetahui kondisi saya. Asalkan kamu berbicara dengannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, dia akan sangat patuh. Perawat Xiaoya langsung menemukan cara untuk mengendalikan saya. "Aku tahu di mana keluargamu berada.
Nanti aku akan mengajakmu mencarinya. Oke? Saya menolak dengan sopan. Tidak. Aku telah menemukan orang tuaku. Terima kasih. Perawat Xiaoya tercengang. Tidak. Orang tuamu berasal dari mana? Bagaimana kamu menemukan orang tuamu? Namun karena saya akan segera pergi. Xiaoya juga merasa cemas. Kamu sudah menemukan ibumu. Apakah kamu sudah menemukan istri dan anak-anakmu? Langkahku goyah saat aku berjalan pergi. Istri. Anak. Di mana istri dan anak-anak saya? Rasa sakit yang tiba-tiba dan tajam menusuk kepala saya. Sebelum menemukan orang tua. Saya selalu memiliki dua gambaran virtual dalam pikiran saya yang sesuai dengan lokasi orang tua saya. Setelah kedua tukang daging itu mengaku bahwa mereka adalah orang tuaku. Hantu tak berbentuk dalam pikiranku. Kemudian, sosok itu mengambil wujud seorang tukang daging dan temannya. Tapi sekarang, di samping bayangan kedua tukang daging itu, dua hantu hitam, satu besar dan satu kecil, terbentuk dengan cepat. Melihat jeritan kesakitanku, Zhao Qi mengerutkan kening dan berbicara. Bisakah kamu membuatnya diam? Dia terus melolong seperti itu. Apa yang harus dilakukan jika Anda menarik roh jahat? Seandainya saja orang yang sakit jiwa ini tidak begitu berguna. Dia benar-benar ingin menutup mulutnya selamanya. Xiaoya juga menepuk punggungku dengan cemas. Jiang Ce, jangan khawatir. Bagaimana kalau kami mengantarmu untuk menemukan istri dan anak-anakmu? Aku menahan rasa sakit di kepalaku dan perlahan mengangkat kepalaku. Di mana mereka? Xiaoya ragu sejenak. Namun kemudian sesuatu terlintas di benak saya. Ada satu di ruang bawah tanah yang bentuknya seperti area normal yang sama di bagian luar. Istrimu ada di sana. Asalkan kamu mendengarkan kami. Kami akan mengantarmu untuk menemukannya. Zhao Qi dan Wang Bing saling bertukar pandang. Mata mereka berbinar. Dungeon nomor 9 sangat terkenal. Karena sama sekali tidak ada jalan keluar di sini. Dalam hal ini, masing-masing roh jahat melepaskan wilayah kekuasaan mereka di total 95 area. Ada area yang sangat istimewa di dalamnya. Tidak ada tanah yang tertutup salju di sana. Tidak ada jaring laba-laba atau tentakel yang aneh. Bisa dibilang, apa yang normal di sana itu seperti 3 surga di dunia horor. Oleh karena itu, banyak orang menduga bahwa jalan keluarnya ada di sana. Tapi setiap kali seseorang masuk ke sana, semuanya akan menjadi tidak dapat dijelaskan. Sekarang Xiaoya benar-benar telah membuat orang yang sakit jiwa ini pergi ke sana untuk mencari istrinya. Sebelum sampai ke tujuan, orang yang mengalami gangguan jiwa ini masih sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Para penonton di siaran langsung tak kuasa menahan napas saat melihat ini. Mereka ingin menggunakan orang yang sakit jiwa ini untuk menjajaki kemungkinan. Mereka tidak menyadari bahwa orang yang sakit jiwa itu berada di sisi mereka. Ini seperti ada dua roh jahat lagi yang mengejar mereka. Saya penasaran ingin melihat apa yang akan mereka bertiga lihat saat bertemu dengan pasangan tukang daging itu. Kemudian tukang daging akan berkata, bagaimana mangsaku bisa berubah dari 1 menjadi 4? Kamu pasti punya sutra, kan? Melihat bahwa aku sudah tenang. Ketiga orang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan itu menghela napas lega. Ayo pergi. Kami akan mengantarmu untuk menemukan istrimu. Zhao Qi tak kuasa menahan tawa setelah selesai berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia membujuk seseorang yang sakit jiwa dengan begitu serius. Aku melihat ke arah yang mereka tuju. Bukan dari arah itu aku datang. Apakah tempat itu jauh? Zhao Qi merangkul bahuku. Tidak jauh. Barang itu akan tiba dalam waktu 3 hari. Dia tidak menyebutkan fakta bahwa kasus tersebut akan berakhir dalam 3 hari. Jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar saat terjatuh, semua orang akan musnah. Aku berhenti dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak bisa pergi bersamamu sekarang. Mengapa tidak? Apakah kamu tidak ingin mencari istrimu? Aku terus menggelengkan kepala. Terlalu jauh. Aku perlu memberitahu orang tuaku. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua saya sebelum kami pergi. Saya yakin orang tua saya akan setuju jika saya mencari istri. Lagi pula, dia adalah menantu perempuan mereka. Zhao Qi mengerutkan kening. Dia menarik Xiaoya ke samping. Mungkinkah orang tua yang dia maksud adalah penyintas lainnya? Wajah Xiaoya juga pucat pasi. Tampaknya para penyintas lainnya mengklaim bahwa orang tuanya mengendalikan dirinya. Namun, mencari istri kini telah menjadi obsesi barunya. Kenapa kita tidak pergi menemuinya? Alangkah baiknya jika kita bertemu. Mungkin kita bisa bertindak bersama. Wang Bing tidak peduli untuk menambah anggota tim. Dia sangat percaya diri dengan kebugaran fisiknya. Sekali dalam bahaya, dia pasti tidak akan menjadi orang yang ditinggalkan. Sebaliknya, semakin banyak orang dalam tim, semakin menguntungkan baginya. Setelah ketiganya selesai berdiskusi, mereka kembali ke sisiku. Ayo pergi. Kami akan ikut denganmu menemui ibu. Gelombang kegembiraan memenuhi hatiku. Ini benar-benar situasi yang menguntungkan semua pihak. Aku dengan gembira melangkah maju. Aku tak sabar untuk memberikannya kepada orang tuaku. Lihatlah teman-teman baru yang telah kamu dapatkan. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit, tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dan lengket dari belakang. Hal ini membuat bulu kudu ketiga pria itu langsung merinding. Segera setelah itu, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketiganya langsung mulai berlari.
Semua perhitungan sebelumnya lenyap pada saat ini. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di benak mereka. Itu artinya melarikan diri. Xiaoya berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi mereka berdua. Apa yang harus dilakukan Jiang Che? Sudah selarut ini. Dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Sial, sungguh nasib buruk. Roh-roh jahat itu menemukanku lagi. Seharusnya aku menanyakan dulu di mana kelompok lainnya berada. Aku menatap kelompok itu dengan ekspresi bingung. Mengapa mereka semua tiba-tiba lari? Pada saat itu, roh jahat tersebut telah datang ke sisiku. Namun, dia hanya melirikku dengan acuh tak acuh. Mereka hanya lewat begitu saja di sampingku. Sebenarnya dia sudah menyadari keberadaanku sejak lama. Pada saat yang sama, dia juga merasakan aura gelang di tubuhku. Oleh karena itu, dia sengaja pergi bertanya kepada tukang daging. Tukang daging itu mengatakan dia hanya akan menghentikan orang yang memakai gelang. Orang lain tidak peduli. Namun tiba-tiba, roh jahat itu kembali dan mengendus tempatku dengan curiga. Aku menatapnya dengan ekspresi bingung. Fokusnya adalah pada bagian bawah tubuhnya. 8 kaki laba-laba yang terentang memenuhi hampir setengah blok tersebut. Awalnya, iblis laba-laba itu hanya penasaran. Seperti apa rupa mangsa si tukang jagal? Aku pernah melihat mereka bersama sebelumnya. Campuran berbagai ketakutan. Dia juga tidak bisa memastikan milik siapa itu. Namun baru setelah ketiga mangsa lainnya lari jauh, dia tiba-tiba menyadari. Mangsa sang jagal sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Mangsa ini memiliki level yang sangat tinggi. Tidak heran kalau tukang daging itu menandai orang ini dan membiarkannya berkeliaran bebas. Begitu orang seperti ini mengalami rasa takut, itu pasti akan menjadi tonik yang hebat. Namun dia juga tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan bagi tukang daging itu. Itu hanya akan menguntungkan tukang daging. Dia menatapku dalam-dalam lagi sebelum melanjutkan mengejar mereka bertiga. Saat itu juga, saya mulai jogging. Saya berharap mereka akan mengajak saya untuk mencari istri. Kita tidak boleh kehilangan mereka. Oleh karena itu, gaya seni di dalam ruang bawah tanah pada saat ini tampak cukup aneh. 3 orang berlari di depan. Roh jahat itu mengikuti mereka bertiga dengan santai. Aku berlari mengejar roh jahat itu. Roh jahat itu sesekali melepaskan jaring laba-labanya. Mereka kemudian dibiarkan berjuang untuk membebaskan diri dan melanjutkan pelarian mereka. Dia menikmati perburuan itu. Zhao Qi mengemudi mundur dengan agak marah. Tidak. Apakah Jiang Che meninggal begitu cepat? Apakah kamu bahkan tidak bisa menahan roh jahat itu untuk sementara waktu? Mereka tak berani menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi di belakang mereka. Aku takut jika aku menunda lebih lama lagi, aku akan tertangkap oleh roh jahat. Ketika benang laba-laba lain menempel pada Zhao Qi, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengeluarkan senjata dari punggung bawahnya dan mengarahkannya ke Wang Bing, yang sedang berlari di depan. Xiaoya, yang berlari di belakangnya, tentu saja melihat tindakan Zhao Qi. Namun dia tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika Wang Bing tidak meninggal, maka satu-satunya yang bisa mati adalah orang yang berlari paling lambat. Detik berikutnya, 2 tembakan terdengar. Wang Bing kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Zhao Qi, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Wang Bing meraung histeris. Suaranya dipenuhi emosi yang tak terkendali. Roh jahat itu membungkuk, meraihnya di telapak tangannya, lalu pergi. Pengejaran itu tidak dilanjutkan. Emosi negatif ini telah memenuhi dirinya. Orang luar hanya tahu bahwa roh jahat ini suka memburu hiu dan manusia. Mereka tidak menyadari bahwa yang mereka inginkan bukanlah daging manusia. Yang mereka inginkan hanyalah manusia. Itu hanyalah emosi negatif. Di sisi lain, langkah kaki berat di belakangku akhirnya menghilang. Zhao Qi dan pria lainnya sama-sama menghela napas lega. Dia terpeleset dan bersembunyi di rumah sebelah. Perawat Xiaoya melirik Zhao Qi dengan waspada. Dia tidak menyebutkan bahwa dia baru saja melepaskan tembakan. Zhao Qi menepuk dadanya. Dia berbicara setelah napasnya kembali tenang. Roh jahat itu menangkap 2 orang. Hal itu seharusnya tidak terjadi dalam waktu dekat. Xiaoya menghela napas. Sayang sekali nasib Jiang Che tidak menimpanya. Zhao Qi menatapnya dengan dingin. Apa yang perlu disesali? Banyak sekali orang dengan gangguan jiwa yang datang ke sini kali ini. Cari saja orang lain untuk mati. Anda perlu tahu alasan mengapa kamu bisa hidup. Karena kamu tahu cara mengendalikan orang-orang yang sakit jiwa itu. Itulah satu-satunya nilaimu. Tepat saat itu, aku tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka. Dia berkata sambil terengah-engah. Tidak. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Aku hampir kehilangan mereka. Karena pandanganku sebelumnya terhalang oleh tubuh roh jahat itu. Sebelumnya aku hanya mendengar 2 suara. Kemudian Wang Bing terlihat tergeletak di tanah dalam keadaan terluka. Lalu ada pria aneh yang telah mengikuti mereka. Mereka membawa Wang Bing pergi. Sepertinya mereka membawa orang itu untuk mendapatkan perawatan. Jelas bahwa sebagian besar orang di sini berhati baik. Sebenarnya, saya menyadari hal ini begitu saya memasuki ruang bawah tanah. Banyak orang di sini terlihat berbeda dari orang-orang di luar. Bisakah seseorang dinilai baik atau buruk hanya berdasarkan penampilannya? Setelah Zhao Qi dan pria lainnya mendengar suaraku, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah pintu. Saat aku menyadari itu benar-benar aku. Keduanya menatap dengan mata terbelalak seolah-olah mereka melihat hantu. Zhao Qi tanpa sadar mundur 2 langkah.
Jiang Ce, kamu masih hidup. Perawat Xiaoya juga menelan ludah dengan susah payah. Jiang Ce, setan laba-laba itu. Bagaimana kamu bisa lolos darinya? Setelah mendengar kata, laba-laba, saya langsung tahu siapa yang dia maksud. Tapi aku tidak mengerti apa yang dia maksud dengan melarikan diri. Mengapa melarikan diri? Aku hampir tidak bisa mengejar ketinggalannya. Zhao Qi menekan pelipisnya. Dia merasa semakin lama semakin tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang yang sakit jiwa itu. Apa yang tidak bisa dikejar? Kamu mengejar kami. Ya. Kalian berlari terlalu cepat. Aku mengejar pria tua itu untuk waktu yang lama. Lalu saya melihat bahwa Wang Bing terluka. Kemudian pria yang lebih tua itu membawa Wang Bing untuk diobati. Sambil berbicara, aku menghela napas dan melanjutkan. Jika kamu tidak berlari secepat itu, bagaimana mungkin kamu bisa cedera? Pria yang lebih tua itu pasti mengejarmu karena takut kamu akan terluka. Namun sebelum sempat memperingatkan Wang Bing, ia terluka. Zhao Qi merasa bahwa seluruh pandangan dunianya telah terguncang. Tunggu sebentar. Dia tidak menangkapmu. Saya tidak begitu mengerti maksudnya. Tidak. Mengapa Anda menangkap saya? Bisakah kamu tidak berlari secepat itu lain kali? Kau bahkan berjanji akan mengajakku mencari istri. Zhao Qi tiba-tiba menunjuk ke pahanya. Jadi begitu. Aku tahu cara bertahan hidup di ruang bawah tanah yang menyeramkan ini. Zhao Qi memeluk perawat Xiaoya dengan erat. Suaranya terdengar bersemangat, hampir panik. Tidak bisa berlari. Melarikan diri berarti kematian yang pasti. Ternyata roh jahat itu hanya menangkap mereka yang melarikan diri. Perawat Xiaoya tampaknya juga menyadari apa yang sedang terjadi. Saya merasa inilah jawabannya. Air mata menggenang di matanya, sama-sama terharu. Ya, ya, ya. Tidak bisa berlari. Aku menatap kedua orang yang tampak gembira itu dengan ekspresi bingung. Jadi mengapa kamu lari? Zhao Qi menepuk bahuku dengan keras. Aku tidak akan berlari lagi. Zhao Qi merasa bahwa meskipun orang yang sakit jiwa ini memiliki masalah dengan otaknya, tapi dia jelas merupakan bintang keberuntungannya. Ayo pergi. Kita cari ibu dulu. Para penonton di siaran langsung itu terkejut. Oh tidak, orang-orang ini. Yang lain mengira itu adalah ini. Sebenarnya, itu yang dimaksud. Ini tidak bagus. Izinkan saya istirahat sejenak. Astaga, aku sampai mau mati tertawa. Kali ini, Anda benar-benar tidak bisa memasuki ruang bawah tanah bersama orang-orang yang sakit jiwa. Karena kamu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jadi Zhao Qi dan dua orang lainnya sekarang sangat ingin bertemu dengan orang tua Jiang Ce. Sepertinya begitu. Saya yakin tukang daging itu akan berkata, aku tahu anak itu pasti akan kembali setelah dia pergi. Tapi aku tidak menyangka dia tahu untuk memberi orang tuanya makanan tambahan. Sementara itu, di sisi lain, iblis laba-laba merasakan. Tiga orang di kejauhan itu mulai bergerak maju di atas salju lagi. Dan arah yang mereka tuju tepat berada di lokasi keluarga tukang daging itu. Namun, dia tidak mengejarnya. Karena dia telah sepakat dengan tukang daging bahwa mereka tidak akan saling mengganggu. Sekalipun mangsa tersebut masuk ke wilayah pihak lain. Para prajurit kerajaan di bawah kakinya diselimuti oleh jaring laba-laba miliknya. Berubah secara bertahap menjadi mayat mumi. Saat itu, mata Wang Bing dipenuhi keputusasaan. Di ambang kematian. Dia mendengar suara serak dan tajam datang dari atasnya. Apakah kamu ingin? Aku bisa mengizinkanmu kembali. Pergi dan bawalah mereka kepadaku. Lalu kalian semua akan mati. Bagaimana menurutmu? Di sisi lain, aku menuntun mereka berdua kembali melalui jalan yang sama seperti saat kami datang. Salju yang lengket di bawah kaki semakin menipis. Setelah tanah berubah menjadi tanah hangus, Zhao dan Qi menghela napas lega. Yang mengejutkan, dia ternyata tahu jalannya. Ya. Seharusnya sekarang sudah aman di sini. Zhao Qi menyentuh punggung bawahnya. Sekarang kita perlu bertemu dengan tim lain. Dia merasa seharusnya dia bisa unggul. Ibu di mana? Saya menunjuk rumah terpisah yang berada tepat di tengah dan berkata, mereka seharusnya berada di rumah. Semakin dekat kamu dengan rumah, semakin bahagia saya. Zhao dan Qi mengikutiku dari belakang, terus-menerus melihat sekeliling. Meskipun saya tidak familiar dengan daerah ini. Namun, jelas juga bahwa sejak mereka memasuki wilayah ini, ia bergerak dalam garis lurus. Mereka pernah berada di wilayah iblis laba-laba sebelumnya. Aku tak berani berjalan lurus seperti itu. Mereka semua berputar-putar di sekeliling perimeter sedikit demi sedikit. Tapi memang begitulah kenyataannya. Setan laba-laba itu tetap menemukan mereka. Mungkinkah? Mata Zhao Qi tiba-tiba berbinar. Salinan miliknya dari hal-hal yang disembunyikan secara rahasia itu akan dihantui oleh roh jahat. Metode ini sama sekali tidak cocok untuk digunakan pada contoh 9. Ini adalah tempat di mana keterus-terangan adalah hal yang tepat. Sebagai contoh, Anda tidak bisa melarikan diri jika bertemu dengan roh jahat. Setelah memasuki suatu area, Anda tidak bisa berkeliaran tanpa tujuan. Sebaliknya, Anda harus berjalan lurus. Jadi, kita sudah sampai sejauh ini. Yang mengejutkan, tidak ada roh jahat yang muncul. Zhao Qiwei sedang berpikir. Semakin Anda merasa bahwa ide-ide Anda benar, semakin besar kemungkinan Anda benar. Tidak lama kemudian, saya membawa mereka berdua ke depan pintu rumah saya. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Orang tua.
Aku kembali. Memikirkan akan segera menemui istriku. Aku tak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatiku. Tidak ada yang menjawab dari dalam ruangan. Namun, suara langkah kaki yang menyeret masih terdengar. Zhao Qi berdiri di belakangku dan mengangkat tangannya, mengarahkan ke pintu. Siapapun yang membuka pintu nanti, dia selalu perlu mengintimidasi pihak lain terlebih dahulu. Pintu itu perlahan terbuka. Sesosok figur perlahan muncul dari balik celah di pintu. Momen itu, Zhao Qi merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke puncak kepalanya. Tangan-tangannya yang terkepal gemetaran tak terkendali. Detik berikutnya, saya hanya mendengar suara tembakan. Segera setelah itu, kepala tukang daging itu mendongak ke belakang. Asap hitam mengepul dari antara alisnya. Zhao Qi menggertakkan giginya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan dirinya sendiri. Aktivitas mental pada saat itu juga. Dan aku, berdiri di depannya, menatap lubang hitam yang muncul di antara alis tukang daging itu. Dia benar-benar menjadi gila. Berbagai macam emosi tiba-tiba melanda pikiranku dalam sekejap. Menyesali, gundah, amarah. Mataku membelalak dan urat-uratku menonjol. Dia tiba-tiba berbalik dan mencekik Zhao Qi. Aku akan membunuhmu. Xiaoya mundur 2 langkah dengan panik. Pemandangan di depan matanya membuatnya hancur. Dia tidak mengerti mengapa dia menembak roh jahat itu. Apa yang membuat orang yang sakit jiwa ini begitu marah? Dia terus mundur. Sekarang dia hanya ingin memanfaatkan situasi saling memangsa ini dan pergi secepat mungkin. Sebelum pergi, dia melihat wajah Zhao Qi berubah menjadi merah tua seperti warna hati. Angkat perlahan, ditujukan ke pelipis saya. Namun, tepat ketika Zhao Qi hendak menarik pelatuknya, sebuah tangan menggenggam pistol Zhao Qi dan kembali. Tangan itu perlahan meningkatkan kekuatannya. Laras bundar itu langsung pipih karena dijepit. Tukang daging itu menepuk kepalaku. Baiklah, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Lalu dia mengangkat tangannya dan mencubit kepala Zhao Qi. Aku melirik Xiaoya lagi, yang berusaha melarikan diri. Tatapan dingin itu membuat Xiaoya langsung berhenti di tempatnya. Ajak temanmu makan di rumah. Ayah bajingan ini ada di sini untuk menanganinya. Aku menyeka mataku yang basah. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membawa sembarang orang pulang. Karena mereka bilang mereka tahu di mana istri saya berada. Saya baru saja mengembalikannya. Bagus. Kamu adalah anak yang baik. Mereka sangat buruk. Setelah tukang daging selesai berbicara, dia mendorongku masuk ke dalam rumah. Lalu dia melirik Xiaoya, yang telah jatuh ke tanah. Kamu juga masuk. Xiaoya mundur ketakutan, berusaha melarikan diri. Namun seorang perawat meraih bagian belakang pakaiannya. Ayo pergi. Anakku masih menunggumu. Setelah pintu kamar ditutup, tukang daging itu mencengkeram kepala Zhao Qi dan berjalanlah ke lokasi taman belakang. Di dalam rumah terpisah saat ini, aku sesekali menatap ke arah pintu, merasa bersalah. Ayah belum pulang juga? Perawat itu memberiku segelas air. Jangan khawatir. Ayah segera kembali. Xiaoya, di sisi lain, duduk di kursinya, tidak berani bergerak. Dia merasa seolah-olah seluruh pandangan dunianya sedang hancur berkeping-keping. Jika ada hal yang lebih aneh daripada saya memanggil orang tua saya yang aneh dengan sebutan ibu dan ayah yang aneh. Itulah mengapa perawat ini dengan anehnya memberi saya. Berikan segelas air bersih. Air murni dan jernih, dan di sini. Semuanya tidak pada tempatnya. Perawat itu melirik ke arah Xiaoya. Apakah ini temanmu? Dia bukan temanku. Tapi dia tahu di mana istri saya berada. Dia bilang dia akan mengantarku untuk menemukan istriku. Perawat itu terkejut. Kamu punya istri. Lalu dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kalau begitu, sebaiknya kau segera menemukannya. Di sini tidak aman. Pergilah segera setelah kamu selesai makan. Omong-omong, aku membuatkanmu gaun. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sepotong pakaian yang sedikit ternoda oleh salju yang baru turun. Aku mengenakan jas dokter. Kemudian mereka membawakan semangkuk mie instan yang sudah dimasak dan meletakkannya di depan saya. Ini adalah makanan yang dia peroleh dari mangsa yang baru saja dia buru. Xiaoya menatap makanan di depanku. Saya benar-benar tercengang. Ini adalah mie instan. Roh jahat itu menyiapkan mie instan sebagai makanannya. Dia merasa semakin lama semakin kurang memahami dunia. Menyantap semangkuk mie instan hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Tak lama kemudian, mie di mangkukku hampir habis. Saat itulah aku menyadari Xiaoya menatapku dengan saksama. Apakah kamu lapar? Xiaoya bahkan belum sempat berbicara. Dia merasakan suhu di ruangan itu turun drastis. Ancaman itu sudah dekat. Xiaoya ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Lagi pula aku memang tidak berencana memakannya. Roh jahat ini sebenarnya takut akan mencuri makanan dari orang gila ini. Dia segera angkat bicara. Aku tidak lapar. Makan, makan. Setelah mengatakan itu, dia menatap iri pada jas dokter yang saya kenakan. Dia mengenali benda itu sebagai barang istimewa dari sebuah salinan. Saat aku memakainya, dia merasa bahwa auraku telah menyatu dengan penjara bawah tanah itu. Perasaan ini aneh. Seolah-olah aku telah menjadi roh jahat. Tidak lama kemudian, aku meletakkan sumpitku. Dia mengeluarkan sendawa puas. Aku sudah selesai makan.
Perawat itu bangkit dan mengambil mangkuk serta sumpit di depanku. Kalau begitu, cepatlah temukan mereka. Dia memandang langit di luar. Malam akan segera tiba. Dia tahu betul bahwa permainan berburu hiu yang sesungguhnya akan dimulai pada malam hari. Namun, dengan jas dan gelang dokter itu, dia juga merasa lega karena bisa membiarkan saya pergi sendirian. Hingga perawat mengantar saya keluar dari ruangan. Xiaoya akhirnya memberanikan diri untuk bernapas dalam-dalam. Bau hangus yang menyengat dari tanah yang terbakar terus memenuhi hidungnya. Namun, dia merasa seolah-olah sedang mencium energi surgawi. Aku dengan antusias mengikutinya dari belakang. Dia akan merapikan pakaiannya dari waktu ke waktu. Saya juga membawa koper saya sebelum meninggalkan rumah. Ada hadiah yang disiapkan sebelum memasuki ruang bawah tanah. Xiaoya memperhatikan saya saat saya sedang mengemasi kotak-kotak saya. Dia mengira akan ada harta karun di dalamnya. Namun setelah melihat isinya, ia tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa jijik di matanya. Boneka dan perhiasan di dalamnya terlihat sangat mahal. Jelas sekali bahwa orang yang sakit jiwa ini mencurinya dari lingkungan orang kaya. Namun, jas dokter adalah hal yang baik. Aku berharap aku bisa memilikinya. Memikirkan hal itu, dia tak kuasa menahan senyum. Jika saya ingin menipu orang yang sakit jiwa, itu akan sangat mudah. Xiaoya tiba-tiba memeluk lengannya erat-erat. Jiang Ce, aku agak kedinginan. Aku tidak kedinginan. Kebetulan saja, saat itu suasana hatiku sedang baik. Lapangan itu mau tidak mau menjadi lebih tinggi. Xiaoya menghentakkan kakinya karena frustrasi. Apakah orang yang sakit jiwa ini tidak mampu memahaminya? Dia menekankan hal itu saat berbicara lagi. Saya bilang saya agak kedinginan. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan berarti aku sudah tidak bisa berjalan lagi. Alisku mengerut tanpa sadar. Bukan berarti aku belum pernah diabaikan sebelumnya. Selain merasa sedikit menggigil, suhunya. Hal itu sama sekali tidak memengaruhi pengoperasiannya. Xiaoya tak kuasa menahan diri untuk tidak bergumam kata-kata kasar kepada dirinya sendiri. Dia akhirnya mengerti. Orang yang mengalami gangguan jiwa ini sama sekali tidak bisa memahami isyarat-isyaratnya. Jadi dia langsung berlari menghampiriku dan mulai berbicara dengan suara memelas. Bisakah kamu meminjamkan mantelmu padaku sebentar? Aku akan mengembalikannya padamu saat sudah tidak dingin lagi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, saya meraih kancing mantel saya. Tepat ketika semua orang mengira aku akan membuka kancing bajuku. Saat aku melepasnya untuk Xiaoya, saya segera mengancingkan sisa kancingnya. Aku juga kedinginan. Xiaoya sempat bingung mengenai penyakit mental tersebut. Apakah ini masalah nyata atau hanya masalah palsu? Dia memegang perutnya dan berjongkok di tanah. Terlihat kesakitan. Aku kedinginan sekali. Anak perempuan sebaiknya tidak terpapar udara dingin. Perutku mulai sakit. Istrimu juga seorang perempuan. Kamu jelas tidak ingin dia tahu bahwa kamu telah mengabaikan bantuan. Kamu sedang mencari istri, kan? Dan kamu juga punya seorang putri. Jika putri Anda membutuhkan bantuan di luar rumah, Anda tentu tidak ingin orang lain menderita kedinginan dan salju yang sama seperti Anda, bukan? Dia hanya mengatakan bahwa saya punya anak. Mereka tidak memberitahuku bahwa itu adalah seorang anak perempuan. Namun sekarang dia menyadari. Mengatakan bahwa putriku membuatku lebih patuh. Kata-katanya menghantam otakku seperti sambaran petir. Rasa sakit yang menus excruciating itu membuatku secara naluriah menutupi kepala dan berjongkok di tanah. Gambaran samar tentang anak kecil itu terlintas di benakku saat ini. Rambut mulai tumbuh lebih panjang. Pakaian juga berevolusi menjadi rok. Xiaoya melihatku memegangi kepalaku dan mengerang kesakitan. Dia langsung menyadari arti kata-katanya. Hal itu memberikan dampak yang sangat besar pada saya. Jadi, dia terus meningkatkan produksinya. Saat bepergian, setiap orang membutuhkan bantuan sesekali. Anda tentu tidak ingin putri Anda mengalami kesulitan juga. Tidak seorang pun menawarkan bantuan. Aku berdiri dengan perasaan hampa dan mulai membuka kancing jas dokterku. Mata Xiaoya berbinar-binar penuh kegembiraan saat melihat ini. Setelah melepas mantel. Namun gerakan saya tidak berhenti. Dia mulai melepas gaun rumah sakit bergaris biru yang dikenakannya di bawahnya. Jaket yang memungkinkan sirkulasi udara. Tidak hangat. Yang ini lebih tebal. Jaket ini pasti akan membuat Anda tetap hangat jika Anda memakainya di bagian luar. Setelah mengatakan itu, saya mengenakan kembali jas dokter saya. Melihat pakaian yang diberikan kepadaku. Dan tatapanku yang jernih dan tulus. Xiaoya benar-benar hancur. Namun, dia tidak ingin membuat tujuannya terlalu kentara. Dia hanya bisa menundukkan kepala dan berbicara pelan. Bukankah kamu akan kedinginan? Saya berbicara dengan serius. Saya dalam keadaan sehat, mampu menahan. Dan kamu baru saja mengajarkan itu padaku juga. Saat bepergian, saat orang lain sedang dalam kesulitan. Bantulah jika Anda bisa. Jika tidak, istri dan anak-anak saya akan memandang rendah saya. Seandainya bukan karena perasaan bahwa itu tidak bermartabat. Dan kami adalah seorang pria dan wanita lajang. Saya khawatir istri saya akan salah paham. Kalau tidak, aku juga akan memberikan mantelku padamu. Xiaoya mengambil pakaian itu dengan senyum kaku dan memakainya. Bajuku terlalu besar. Pakaiannya hanya menutupi pahanya. Aku mengangguk puas. Jika kamu masih kedinginan. Kalau begitu, kita harus pulang dulu. Carilah pakaian yang cocok untuk Anda. Xiaoya ingin mengatakan sesuatu lagi.
Namun begitu mendengar apa yang saya katakan, dia langsung menutup mulutnya. Sudah tidak dingin lagi. Aku akan mengantarmu untuk menemukan istri dan putrimu. Setelah melakukan perjalanan selama 2 jam lagi, langit telah gelap gulita. Tiba-tiba, Xiaoya mencondongkan tubuhnya mendekatiku, menunjuk ke dalam kabut tebal, dan berbicara dengan suara gemetar. Lihat ke sana. Apakah ada seseorang di sana? Sepertinya begitu. Namun mereka menempuh jalan mereka sendiri. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Kami tidak membangun jalan ini. Xiaoya sangat cemas hingga hampir menangis. Dia sangat tidak rela. Mengapa orang yang tidak stabil secara mental seperti saya dapat bertindak tanpa hukuman di dalam penjara bawah tanah? Namun dia harus sangat berhati-hati, karena takut nyawanya terancam. Andai saja kita bisa membunuh orang yang sakit jiwa ini. Selama dia meninggal, semua properti yang digunakannya adalah miliknya sendiri. Setelah berpikir cepat sejenak, dia mendapatkan sebuah ide. Dia menghela napas panjang. Dia bukan orang yang baik. Putri Anda diculik oleh orang itu. Aku tidak menyebutkannya karena aku takut menyakiti perasaanmu. Kata, penculikan menghantamku seperti palu yang menghantam dada. Aku berbalik tiba-tiba dan menatap ke dalam kabut. Namun sosok yang tadi sudah menghilang. Saya merasa cemas. Dia mengangkat kakinya dan berlari ke arah itu. Xiaoya, di sisi lain, menemukan sudut terpencil untuk bersembunyi. Dia menunggu aku mati karena hiu hantu. Mereka langsung mulai menanggalkan pakaianku. Tak lama kemudian, aku melihat sesosok figur di tengah kabut. Semakin dekat Anda melihatnya, semakin jelas bentuknya. Itu adalah seorang gadis kecil yang memegang sepotong usus di tangannya. Saat gadis kecil itu melihatku, dia menyeringai dan tersenyum bahagia. Melihat itu, aku tak kuasa menahan air mata. Ternyata Xiaoya mengatakan yang sebenarnya. Putriku benar-benar telah diculik di sini. Putrinya pasti sudah berada di tangan para penculik sekarang. Setelah melarikan diri, dia datang mencariku sendirian. Aku bergegas menghampirinya dan menariknya ke dalam pelukanku. Sayang, apakah Anda cedera? Anda pasti telah banyak menderita selama waktu ini. Aku dengan lembut menyeka salju dari wajahnya dengan hati yang penuh kasih sayang. Gadis kecil itu menatapku dengan ekspresi bingung. Tangan yang memegang usus itu tampak agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa roh jahat ini memelukku dan memanggilku? Sayang? Dan aura yang terpancar darinya sangat aneh. Ini agak mirip manusia. Sebelum dia sempat bereaksi, aku sudah memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Ini semua kesalahan ayah. Itu karena ayahmu tidak melindungimu dengan baik. Omong-omong, ayah juga membawakanmu hadiah. Silakan lihat apakah Anda menyukainya. Sambil berbicara, saya membuka tas kerja di samping saya. Gadis kecil itu berdiri di sana, kebingungan. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Koper itu tidak besar. Buka satu. Aku melihat boneka beruang yang gepeng. Ukurannya perlahan-lahan membesar dan kembali ke ukuran semula. Aku meletakkannya di pelukan gadis itu. Jika Anda tidak menyukai ini, lain kali aku akan membawakanmu sesuatu yang lain. Aku tak berani menatap mata gadis itu saat mengatakan itu. Aku masih merasa sedikit bersalah. Karena boneka beruang ini bukan barang baru. Dan aku lupa membawakannya pakaian yang bagus. Gadis itu menatap boneka yang diletakkan di tangannya. Dia bahkan tidak menyadari usus yang dipegangnya jatuh ke tanah. Tekstur yang lembut itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Cubit wajah beruang itu. Wajahnya yang bulat tampak cekung, lalu dengan cepat mengembang kembali. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala boneka beruang itu lagi. Sensasi dari telapak tangannya tak tertahankan baginya. Saya bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu menyukainya? Suara gadis itu terdengar sedikit bersemangat. Saya juga membawa hadiah untuk ayah saya. Sambil berbicara, dia mengambil usus dari tanah. Kenakan di leherku. Dia biasanya suka menggunakan ususnya untuk mengejar para penyintas. Orang-orang itu hanya perlu melihat dia mengayunkan ususnya itu. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak histeris. Tepat saat itu, jeritan itu memecah keheningan malam. Itu suara Xiaoya. Xiaoya baru menyadari bahwa tidak ada pergerakan di sini. Saya kira saya telah dibunuh oleh hiu hantu. Namun ketika dia mengumpulkan keberaniannya dan datang menghampiri. Tapi kemudian saya melihat seorang gadis kecil memegang sepotong usus. Ini mencekikku. Dan alasan dia berteriak. Itu karena aku berjongkok di tanah seolah-olah aku kerasukan. Senyum di wajahnya. Biarkan gadis kecil itu mencekiknya sampai mati. Perasaan ini sangat aneh. Dia sudah terbiasa dengan darah dan kekerasan. Namun, jenis makhluk yang terkena sihir dan dengan sengaja membiarkan roh jahat mencekik tubuhnya sendiri. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari. Gadis kecil itu mendengar Xiaoya berteriak. Tiba-tiba menjadi bersemangat. Aku menoleh ke belakang dengan bingung. Tapi aku tidak melihat apapun. Namun suara tadi terdengar seperti suara Xiaoya. Memikirkan Xiaoya. Aku langsung tersadar dari lamunanku. Menatap putrinya di sampingnya, yang hanya mengenakan gaun tipis. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benakku. Dia segera melepas jas putihnya dan membungkusnya di tubuh wanita itu. Jangan berpakaian terlalu minim saat keluar rumah lain kali. Suasananya sejuk di malam hari. Xiaoya terus mengatakan bahwa dia kedinginan. Putriku pasti kedinginan sekali sekarang.
Saat aku melepas jas putihku, aura manusiawi saya tiba-tiba muncul. Gadis kecil itu kembali tercengang. Ini sebenarnya manusia. Tangannya, yang sedang mencubit ususnya, mengencang dengan cepat. Ayah, hadiah yang kubawa untukmu. Apakah kamu masih menyukainya? Sambil berbicara, dia menyeringai jahat dan terus mempererat cengkeramannya. Aku merasa bahkan bernapas pun menjadi sulit. Namun, mengingat ini adalah pertama kalinya putrinya memakaikan syal padanya, dia tidak bisa tidak berpikir. Wajar jika tidak tahu seberapa besar kekuatan yang harus digunakan. Agak sempit, ya sudahlah. Aku berbicara dengan lembut. Ayah sangat menyukainya. Aku bisa merasakan tekanan di leherku semakin meningkat. Saya langsung menyadari bahwa putri saya sedang marah. Aku membungkuk dan memeluk gadis kecil itu. Saya minta maaf. Aku baru saja menemukanmu. Gadis kecil itu merasakan rasa frustrasi dan penyesalanku. Pergerakan di permukaan tiba-tiba berhenti. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa aku sama sekali tidak merasa takut. Apakah dia tidak takut? Gadis itu sedikit melonggarkan cengkeramannya. Hal ini sedikit mengurangi kemerahan di wajahku. Sungguh, putriku membenciku. Tapi kau masih mencintaiku. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Udara dipenuhi dengan emosi yang belum pernah dirasakan gadis itu sebelumnya. Hal ini membuatnya sejenak termenung. Tuan-tuan tidak akan pernah meninggalkan ayahnya lagi. Setelah mengatakan itu, dia memalingkan kepalanya dan mendengus dingin dalam hatinya. Ini jelas palsu. Selama manusia ini berani mengungkapkan rasa takut sekecil apapun, dia membunuhnya. Saat dia sedang memikirkan hal-hal ini, teriakan kaget terdengar dari kejauhan. Itu wanita yang sama seperti sebelumnya. Dia langsung merasa kedinginan. Tapi bukan karena wanita aneh itu berteriak. Hal itu karena daerah ini termasuk wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, semua mangsa di sini secara alami menjadi miliknya. Namun kini roh jahat lainnya berani berburu di wilayahnya. Tepat saat itu, aku mulai berbicara. Ini suara bibi Xiaoya Mu. Tapi mengapa dia berteriak dengan begitu pilu? Xiaoya, tante. Tuan-tuan sedikit terkejut, menatapku dengan curiga. Tatapannya membuatku sedikit gugup. Anak-anak zaman sekarang sangat cerdas. Dia tidak menganggapku sebagai ibu baru yang kutemukan untuknya. Kan? Saya segera melambaikan tangan dan menjelaskan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Bibi Xiaoya adalah perawat yang merawat ayah sebelumnya. Dia membawaku untuk mencarimu kali ini juga. Selain ibuku, aku tidak akan jatuh cinta dengan orang lain. Tuan-tuan kembali terkejut. Jari-jari yang mencengkeram boneka beruang itu tanpa sadar mengencang. Dia bisa merasakan emosiku saat itu. Perasaan ini mirip dengan sensasi sentuhan boneka beruang di tangan Anda. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Lalu dia teringat akan teriakan yang baru saja didengarnya. Pasti ada roh jahat lain yang datang. Dia dengan cepat melepas mantelnya dan mengembalikannya kepada saya. Kamu harus mengenakan pakaianmu. Saya tidak mau memakai jas putih. Saya hanya memakai rok. Aku menatap koperku dengan perasaan bersalah. Kali ini terlalu terburu-buru. Saya tidak menyiapkan gaun kecil apapun untuk putri saya. Tuan-tuan mendengarkan saat jeritan di kejauhan semakin melengking. Cepatlah dan desak. Kenakan dengan cepat. Kekuatan roh jahat juga bervariasi. Sebelum melihat roh jahat itu, dia tidak yakin apakah dia memiliki kemampuan untuk melindungiku. Lalu dia memalingkan kepalanya dengan angkuh. Manusia lemah. Aku tidak melakukan ini untuk melindunginya. Aku sedang berjuang untuk mangsaku. Tidak lama setelah mereka pergi, aku samar-samar melihat sosok lain di sebelah Xiaoya. Dan orang ini ternyata adalah teman Xiaoya, Wang Bing. Saat ini, lapisan tipis sutra laba-laba menutupi tubuh Xiaoya. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa membebaskan diri. Wang Bing, yang duduk di hadapannya, memiliki kilatan kejam di matanya. Di mana Zhaoqi? Xiaoya tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, mata mereka langsung tertuju pada kaki prajurit itu. Zhaoqi sebelumnya telah menembaknya 2 kali di lutut. Secara logika, Wang Bing seharusnya tidak bisa berdiri lagi. Namun kini persendian lututnya tertutup oleh jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Membungkus dan memperbaiki sambungan yang rusak secara paksa. Menyadari tatapan Xiaoya, Wang Bing mencemooh. Aku tak percaya aku bisa berdiri lagi. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Di mana Zhaoqi? Xiaoya kemudian menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menjawab dengan tergesa-gesa. Zhaoqi meninggal. Kami belum lama pergi. Zhaoqi dibunuh oleh orang tuanya yang sakit jiwa. Menatap tatapan curiga Wang Bing, Xiaoya hampir menangis. Seandainya aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria kejam seperti Zhaoqi akan mati dengan cara yang begitu dramatis. Semua yang saya katakan adalah benar. Aku bisa mengantarmu untuk menemukan Zhaoqi. Dan sekarang kamu telah memperoleh kuasa roh jahat. Aku jelas tidak akan berbohong padamu. Omong-omong, saya juga tahu bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu mengenakan gelang di tubuhnya. Ini semua karena gelang ini. Itulah sebabnya iblis laba-laba tidak menyerangnya sebelumnya. Xiaoya tidak memberitahunya tentang jas putih yang saya kenakan. Karena jas putih itu tampak seperti pakaian biasa. Namun, gelang itu tampak sangat istimewa. Tidak mungkin menyembunyikannya. Wang Bing awalnya tidak mempercayai Xiaoya.
Namun tiba-tiba ia teringat akan roh jahat dari waktu itu. Itu benar-benar di luar dugaan saya. Mereka langsung berlari untuk menangkapnya. Sekarang, ketika aku mendengar Xiaoya berbicara tentang gelang, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Di mana orang yang sakit jiwa itu sekarang? Aku menginginkan gelangnya. Jadi rencananya adalah membuatnya menimbulkan masalah bagi roh jahat. Setelah mendengar ini, Wang Bing langsung mengerti mengapa Xiaoya bersembunyi di sini sendirian. Di sisi lain, aku tidak mendengarnya karena terlalu jauh. Apa yang dibicarakan Xiaoya dan Wang Bing? Namun tuan-tuan adalah roh jahat. Jika Xiaoya dan dua orang lainnya mencoba bersekongkol melawan saya, dia mendengar semuanya dengan jelas. Aku menuntun tuan-tuan maju dan menyapanya dengan hangat. Terima kasih, Xiaoya. Terima kasih kepadamu. Akhirnya aku menemukan putriku. Kedua orang itu menatapku ketika mereka mendengar suara itu. Tatapan Wang Bing beralih dengan lebih rakus ke gelang di pergelangan tanganku. Jika dia bisa mendapatkannya. Dia merasa bahwa ini mungkin cara baginya untuk melepaskan diri dari kendali iblis laba-laba. Adapun anak yang duduk di sampingku. Dia hanya meliriknya dan tidak memperhatikannya lebih lanjut. Tuan-tuan mengikutiku setelah itu. Ubahlah penampilanmu secara bertahap. Sekarang dia terlihat persis seperti seorang gadis kecil manusia. Para tentara siap menghadapi saya di tempat itu juga. Kemudian dia melarikan diri sambil mengenakan gelang itu. Adapun Xiaoya dan gadis kecil itu. Menangani mereka sangat mudah. Ayah, apakah ini temanmu? Tuan-tuan secara alami dapat merasakan aura seperti hiu yang terpancar dari Wang Bing. Ya. Berputar-putar. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini Bibi Xiaoya. Ini Paman Wang Bing. Sambil berbicara, saya merangkul bahu tuan-tuan dan berkata, "Dua, ini putriku, tuan-tuan." Xiaoya terkejut. Dia mengatakan bahwa dia mengarang seluruh cerita tentang memiliki seorang anak perempuan. Dia hanya ingin aku pergi dan mati bersama roh jahat itu. Musuh belum melihat sehelai rambut pun. Akibatnya, ada seorang gadis kecil tambahan yang memanggilku, "Ayah." Ya, aku merasa sakit kepala akan datang. Dan kamu baru berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin ada anak perempuan berusia 7 atau 8 tahun? Saat itu, Wang Bing menyeringai jahat. Dia tidak peduli apakah saya ayah tuan-tuan atau bukan. "Anak, mari pejamkan matamu. Paman punya hadiah untukmu." Niat predator Wang Bing terlihat jelas. Dia sudah mulai berfantasi tentang bagaimana rasanya ketika tuan-tuan membuka matanya lagi. Melihatku terbaring di salju. Tuan-tuan tiba-tiba melangkah maju beberapa langkah. Tuan-tuan sangat senang bertemu dengan pamannya. "Paman, bolehkah aku memeluk tuan-tuan?" Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Wang Bing. Saya sangat senang melihat ini. Putrinya baru saja berhasil meloloskan diri dari para penculik. Namun, dia masih bisa mempertahankan kepolosan dan kenaifannya. Tidak ada trauma psikologis. Bagus sekali. Wang Bing mencibir. Bagus. Mari kita mulai dari Anda. Karena gadis kecil itu menawarkan diri lebih dulu. Dia tidak akan keberatan mencoba membunuh putrinya karena menderita penyakit mental. Apakah ini akan membuat penderita gangguan jiwa tersebut semakin gila? Para prajurit berpelukan erat satu sama lain. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia yakin dia bisa dengan mudah memutarnya hingga lepas leher gadis kecil itu. Namun, ia segera merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lengan gadis kecil itu yang melingkari lehernya ternyata sangat kuat. Dia bahkan bisa mendengar tulang punggungnya sendiri retak. Dia mencengkeram lengan tuan-tuan dengan kuat. Namun mereka menemukan bahwa lengan gadis kecil itu sekeras batu. Tuan-tuan mencondongkan tubuhnya ke telinga Wang Bing dan berbisik. Sepertinya paman adalah orang jahat. Sayangnya, tuan-tuan adalah anak yang baik di hadapan ayahnya. Paman, jadilah anak yang baik. Saat ayah tidak ada di sini, tuan-tuan akan berurusan denganmu lagi. Wang Bing merasakan sesak yang semakin meningkat di dadanya. Sampai dia hampir mati lemas. Tuan-tuan akhirnya melepaskan cengkeramannya dari lehernya dan kembali ke sisiku. Wang Bing terengah-engah. Aku tak kuasa menahan diri untuk mundur 2 langkah, ingin melarikan diri. Namun tuan-tuan mengulurkan tangan dan tiba-tiba, detik berikutnya, Wang Bing terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia merasa seolah-olah seseorang sedang mencengkeram jantungnya. Bangunan itu bisa hancur kapan saja. Aku bergegas maju untuk membantunya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tapi barusan saya pikir saya bisa dengan mudah membunuh seekor hiu. Namun, pada saat ini, hal itu menjadi misterius di mata Wang Bing. Dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghindari bantuan saya. Saya baik-baik saja. Pada saat itu, tuan-tuan membuka jalan kembali. Paman mungkin memiliki penyakit jantung. Saya pernah melihat orang-orang dengan penyakit jantung. Begitulah cara mereka semua merokok. Para tentara ingin melarikan diri. Namun setiap langkah yang dia ambil kembali, tuan-tuan kemudian akan meraih udara dengan sekuat tenaga. Sebentar lagi, wajahnya yang keriput dan gelap berubah pucat pasi seperti mayat. Dia berhasil memecahkannya. Gadis kecil ini sebenarnya adalah roh jahat. Tapi cara dia mendekapku erat sekarang. Mereka benar-benar terlihat seperti ayah dan anak perempuan sungguhan. Dia tidak mengerti mengapa. Apakah roh jahat zaman sekarang menikmati permainan peran? Mata Wang Bing melirik ke sana kemari sejenak sebelum dia tiba-tiba melambaikan tangan kepada tuan-tuan. Berputar-putar.
Apakah kamu ingin mengubah ayahmu? Aku mendengar dia mengatakan itu. Wajahnya langsung berubah dingin. Akhirnya aku menemukan putriku. Apa maksudmu dengan menyuruhnya mengganti ayahnya? Bagaimana? Apakah kamu sainganku dalam urusan cinta? Kamu juga menyukai istriku. Pada saat yang sama, Tuan-Tuan tiba-tiba menatapku. Dia merasakan amarah yang membuncah dalam diriku. Melihatku tampak marah dan kesal atas namanya. Senyum puas tersungging di bibirnya. Aku berbicara dengan suara dingin. Wang Bing, mulai sekarang, mari kita berpisah. Ya, Paman, sebaiknya kau pergi bersama kami. Kata-kata Tuan-Tuan membuat Wang Bing merinding. Berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Tuan-Tuan, saya khawatir begitu Wang Bing pergi. Saat itulah dia meninggal. Wang Bing dengan cepat menjelaskan. Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Menurutku Tuan-Tuan itu sangat lucu. Saya ingin mengadopsinya sebagai anak baptis saya. Mendengus. Putriku memang menggemaskan secara alami. Saya mendengar seseorang memuji Tuan-Tuan. Aku tak bisa menahan perasaan bahagia. Kemarahan saya sebelumnya sebagian besar sudah mereda. Xiaoya menimpali dari samping. Ya, Tuan-Tuan sangat imut. Saya juga ingin mengadopsinya sebagai anak baptis saya. Tuan-Tuan memandang keduanya dengan ekspresi netral, tidak marah maupun senang. Dia bisa merasakan saat kedua orang itu mengatakan bahwa dia imut. Namun jauh di lubuk hati, aku dipenuhi rasa takut. Tidak seperti ayahnya sendiri. Sejak saya ingin bertemu ayah saya belum bisa mendapatkan apapun darinya. Merasakan sedikit rasa takut. Bahkan sekadar mendengar seseorang memuji Anda karena imut. Ayah juga dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Dalam suasana hati yang baik, Tuan-Tuan tidak keberatan membiarkan keduanya hidup sedikit lebih lama. Oke, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Ayo kita cari ibu bersama-sama. Ketika Tuan-Tuan mengatakan ini, untuk pertama kalinya, perasaan gelisah muncul di hatiku. Dia takut ibuku akan mengetahui bahwa aku telah kembali ke Tiongkok. Merasa takut setelah menyadari bahwa dirinya adalah roh jahat. Tapi dia menyukaiku. Juga bersedia mencintai rumah dan burung gagaknya. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi gadis yang baik. Tuan-Tuan menatap Xiaoya dan berkata, Ayah berkata, apakah kamu tahu di mana ibuku? Apakah ini benar? Xiaoya mengangguk tergesa-gesa karena takut. Meskipun dia berbohong tentang klaim penyakit mental tersebut. Saya tahu di mana keluarganya berada. Namun dalam situasi ini, bisakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak tahu? Kilatan tajam terpancar dari matanya. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah tetap pada rencana awal saya. Cari roh jahat lain. Biarkan orang yang sakit jiwa ini dan roh jahat ini mati bersama-sama. Tuan-Tuan merasakan perubahan emosi Xiaoya. Tatapannya semakin dingin. Meskipun dia tidak bisa membaca pikiran manusia secara langsung. Namun, dia bisa merasakan perubahan emosi Xiaoya pada saat itu. Saat bulan purnama di atas kepala perlahan terbenam. Kedua prajurit itu, yang tidak tidur sepanjang malam, berada di bawah tekanan mental yang sangat besar. Aku sama sekali tidak mengantuk. Xiaoya semakin bergantung pada Tuan-Tuan di sisinya. Sesekali, naiklah ke tempat yang tinggi untuk mengamati arah. Susunan kelompok di dalam ruang bawah tanah itu sangat familiar bagi saya. Dia menyadari bahwa itulah arah keluarnya salinan tersebut. Jadi Xiaoya memimpin mereka ke arah sana. Dia juga mengerti. Lagi pula, semua manusia ingin melarikan diri. Ibu juga sebaiknya menuju ke pintu keluar. Namun yang tidak diketahui Tuan-Tuan adalah bahwa manusia. Sebenarnya, saya tidak tahu di mana letak pintu keluarnya. Lagi pula, belum pernah ada yang berhasil menyelesaikan Dungeon nomor 9. Alasan Xiaoya membawa mereka ke arah itu adalah semata-mata karena dia menganggap tempat itu adalah tempat paling berbahaya, yang paling mematikan. Saat matahari perlahan terbit, Wang Bing, yang mengikuti di belakang, tampak sangat tidak nyaman karena kekuatan yang diberikan oleh iblis laba-laba. Hal itu mengharuskan mengonsumsi daging salju sendiri. Mungkin karena daging salju itu terlalu layu. Sinar matahari menyinari tubuhku. Dia selalu merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti tubuh sedang terkikis oleh sinar matahari. Namun, dia baru saja mulai mempertimbangkan untuk pergi. Aku merasakan sepasang mata menatapku. Saat mendongak, aku melihat Tuan-Tuan, yang ku gendong, menatapnya dengan saksama. Aku tidak menidurkan Tuan-Tuan sepanjang malam. Dan dia terus mengulanginya, merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Wang Bing terdiam. Dengan kata-kata saya sendiri, Tuan-Tuan terlalu ringan. Rasanya sangat ringan saat saya mengangkatnya. Kamu pasti sangat menderita saat aku tidak ada di sisimu. Semua ini terjadi karena saya adalah ayah yang tidak becus. Wang Bing, yang telah mendengarkan ocehanku sepanjang malam, hanya ingin tertawa. Benda itu sama sekali tidak memiliki berat. Ini adalah roh jahat. Berapa beratnya? Dia mengira aku hanya berpura-pura. Namun roh jahat itu justru tertipu oleh tipu dayaku. Wang Bing ingin mencoba mengatakan hal serupa kepada Tuan-Tuan, seperti yang saya lakukan. Namun sebelum dia sempat berbicara, Tuan-Tuan memotong pembicaraannya. Ayah, Paman sepertinya ada urusan. Dia tidak mau pergi bersama kami. Setelah mendengar itu, aku menoleh dan menatap Wang Bing. Benar saja, dia tampak seperti sedang mengalami masa yang sangat sulit.
Aku membuka mulutku dengan agak canggung. Oke, kamu pasti punya urusan sendiri yang harus diselesaikan saat hari sudah terang. Saya minta maaf. Silakan ikut bersama kami sepanjang perjalanan. Putri saya terutama takut gelap. Dan tempat itu juga tidak aman di malam hari. Terima kasih telah mengikuti kami. Xiaoya sebelumnya mengatakan bahwa tuan-tuan telah diculik. Saya kemudian menemukan tuan-tuan. Namun, penculik itu tidak ditemukan. Sepertinya Xiaoya telah memberitahu Wang Bing tentang hal ini. Wang Bingcai menemani kami dan melindungi kami sepanjang malam. Aku tak bisa menahan perasaan simpati yang meluap terhadap Wang Bing. Selain terus-menerus memukuli putrinya, anak ini. Dia orang yang sangat baik. Tapi aku bisa mengerti. Putriku sangat imut. Siapa yang tidak menyukainya? Ekspresi Yabing langsung berubah aneh begitu mendengar kata-kataku. Putri Anda takut gelap. Berbahaya di malam hari. Apakah kamu tidak merasa menyesal ketika mengatakan hal-hal seperti itu? Hal paling berbahaya yang dia lihat malam itu. Itu putriku dalam pelukanku, yang katanya takut gelap. Orang yang sakit jiwa ini ingin menyenangkan roh jahat. Mereka benar-benar tidak akan berhenti sampai berhasil. Jika aku pergi, Anda harus memeluk putri Anda erat-erat. Jangan biarkan dia tersesat lagi. Meskipun tuan-tuan telah mengancamnya. Namun dia tetap berencana untuk menyelinap pergi. Dan selama aku bisa terus mempertahankan tuan-tuan, jangan biarkan dia berkeliaran. Wang Bing merasa dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Saya berbicara dengan serius. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan putriku meninggalkan sisiku lagi. Itu bagus. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Setelah Wang Bing selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Xiaoya menyaksikan Wang Bing berlari pergi. Hatiku tetap tidak terpengaruh sama sekali. Dia sudah mengetahuinya. Tetap bersamaku adalah pilihan teraman saat ini. Bertindak gegabah hanya akan mempercepat kematianmu. Setelah berjalan sekitar 10 menit lagi, tuan-tuan tiba-tiba berbisik di telingaku. Ayah, aku sedikit mengantuk. Aku ingin tidur sebentar. Aku menepuk punggung tuan-tuan. Kemudian, sebaiknya kamu tidur. Aku akan selalu memelukmu. Tuan-tuan mendengar ini. Kepala kecilnya bersandar di bahuku, dan dia memejamkan matanya. Pernapasan datar. Ini terlihat seperti. Xiaoya diam-diam melirik tuan-tuan. Akhirnya terkonfirmasi bahwa kali ini berbeda dari sebelumnya. Saya melakukan setiap gerakan kecil. Mata gelap tuan-tuan tertuju padanya. Roh jahat ini praktis bisa membaca pikiran. Sementara itu, tuan-tuan belum memberikan reaksi. Dia berbelok di tikungan dan melanjutkan perjalanan. Dia berencana mengambil jalan memutar untuk menunda perjalanannya ke tujuan. Ini akan memberinya lebih banyak waktu untuk memikirkan cara bertahan hidup. Di sisi lain, setelah berlarian tanpa arah, prajurit itu bersembunyi di sebuah bangunan tua dan bobrok yang terbengkalai. Setelah melilitkan jaring laba-laba di sekelilingnya, dia ambruk ke tanah, terengah-engah. Namun tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Paman, apa yang sedang kamu pikirkan? Wang Bing terkejut. Dia telah memasang jaring laba-laba di sekitar area tersebut sebagai tindakan pencegahan. Selama seseorang mendekat, dia bisa langsung merasakannya. Namun suara yang tiba-tiba itu membuatnya sangat terkejut hingga ia melompat. Dia sangat mengenal suara itu. Dia disiksa oleh pemilik suara itu sepanjang malam. Tapi mengapa si iblis kecil ini ada di sini? Sebelum dia bisa memahaminya, dia merasa seolah-olah sebuah tangan mencengkeram erat jantungnya. Paman sedang memikirkan apa? Apakah kamu sedang memikirkan cara menghadapi ayahku? Dia menoleh ke arah sumber suara itu. Dia melihat tuan-tuan mengambang tidak jauh di depannya. Lalu tiba-tiba ia merasa tidak bisa bergerak. Aku baru menyadarinya saat melihat ke bawah. Bayangan dari anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Penyakit itu menempel erat di tubuhnya seperti osteomielitis. Dia tidak bisa melihat wajah anak-anak itu dengan jelas. Yang bisa kurasakan hanyalah tangan-tangan tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menyeret tubuhku. Wang Bing berteriak ketakutan. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah Buddha iblis laba-laba. Kamu tidak bisa membunuhku. Tuan-tuan menatap Wang Bing yang tergeletak di tanah, tak mampu bangun. Dunia ini, para Buddha adalah hal yang paling tidak berharga. Selain itu, dia adalah seorang Buddha yang nilainya telah dieksploitasi sepenuhnya. Untuk roh-roh jahat ini, daging manusia tidak berharga. Hanya emosi negatif manusia yang memiliki nilai bagi mereka. Dan para prajurit terlihat seperti ini. Film itu baru dirilis setelah semua rasa takut telah hilang darinya. Wang Bing kembali meraung. Salah satu lengannya tertutupi bayangan anak berwarna biru kehitaman itu. Tidak ada salju baru yang mengalir keluar. Tak satu pun dari mereka terlihat dalam warna putih pucat itu. Beberapa di antaranya hanya berisi telur serangga yang tak terhitung jumlahnya. Tuan-tuan tertawa. Seperti yang diharapkan, nol. Tidak mungkin roh jahat melakukan sesuatu yang sebodoh itu sehingga tidak memberi ruang untuk kesalahan. Wang Bing tentu saja juga melihat massa padat di bawah kulit itu. Pada saat itu, dia sedang putus asa. Dia berbaring di tanah, merasa lega, dan berhenti meronta. Biarkan roh jahat mencabik-cabik tubuhmu. Pada saat yang sama, saat telur serangga terpapar udara, laba-laba kecil yang tak terhitung jumlahnya menetas. Kemudian dia berbalik dan mulai melahap sedikit daging salju yang tersisa dari Wang Bing. Sementara itu, di sisi lain, aku masih memegang sebuah tas usang yang kutemukan belum lama ini.
Payung itu sepenuhnya melindungi kelompok tersebut dari terik matahari. Xiaoya, yang berdiri di sampingnya, terus-menerus menyeka keringat dari dahinya. Dia tidak mengerti mengapa pagi hari, yang seharusnya menjadi waktu terdingin dalam sehari, justru matahari sangat terik. Diam-diam dia melirik tuan-tuan yang berada dalam pelukanku. Dia benar-benar ingin mengeluh. Apakah ada setetes keringat pun di gumpalan kulit itu? Dan roh jahat. Apakah kita perlu payung? Saat Xiaoya diam-diam mengeluh pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia merasakan tatapan dingin yang familiar itu lagi. Saat mendongak, aku melihat tuan-tuan dalam pelukanku menatapnya dengan saksama. Dia melirik ke sekeliling lalu bertanya, "Ayah, kita akan pergi kemana sekarang?" Tante Xiaoya mengajak kita mencari ibu. Dia mengatakan mereka hampir sampai. Tatapan tuan-tuan berubah dingin. Dia menatap Xiaoya dan mencibir. "Bibi Xiaoya, apakah kita telah tersesat?" "Ah, apakah kita telah tersesat?" Xiaoya sangat ketakutan. Dia hanya ingin mengulur waktu dengan mengambil pendekatan yang berbelit-belit. Namun di luar dugaan, roh jahat ini langsung menyadari tipu daya tersebut. Tuan-tuan menunjuk ke suatu arah lalu kembali. "Bukankah seharusnya kamu menuju ke arah sini untuk sampai ke tempat yang ingin kamu tuju?" Melihat ke arah yang ditunjuk tuan-tuan, Xiaoya merasakan hawa dingin tiba-tiba menjalar di punggungnya. Itulah tepatnya tujuan yang ingin dia tuju. Aku memandang tuan-tuan dengan gembira. "Apakah kamu tahu arahnya?" "Ya, T. Mungkin itu adalah hubungan telepati antara ibu dan anak. Saya merasa ibu saya juga cenderung ke arah itu." Tuan-tuan tersenyum dengan mata menyipit. Terlihat polos dan imut. Xiaoya tertawa canggung 2 kali. "Ya, ya, ya. Saya salah tempat." Sungguh menakjubkan bahwa tuan-tuan dapat menemukan jalan di usia yang begitu muda. "Kamu sungguh luar biasa. Putriku luar biasa." Tentu saja. Mungkin inilah arti dari seorang ibu dan anak yang memiliki satu hati. Aku berharap aku memiliki hubungan telepati seperti itu dengan tuan-tuan. Aku mengatakannya dengan sedikit nada masam. Tuan-tuan awalnya terkejut. Lalu, sudut-sudut mulutnya tanpa sadar melengkung ke atas. Apakah ayah ingin terhubung dengan tuan-tuan dari hati ke hati? Saat tuan-tuan berbicara, dia menyentuh dahiku dengan jarinya. "Pikirkanlah. Dengan begitu aku tidak akan pernah kehilangan tuan-tuan lagi." Saya baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba sebuah suara mekanis terdengar di benakku. Keterampilan yang diperoleh. Membaca pikiran. Dapat mengikat suatu objek. Setelah terikat, Anda dapat merasakan lokasi dan kesadaran orang lain. Silakan pilih objek yang akan diikat. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Namun tanpa ragu-ragu, dia memilih tuan-tuan. Detik berikutnya, indera lain tiba-tiba muncul di otakku. Saya mendapati diri saya mampu beralih ke sudut pandang tuan-tuan. Untuk mengamati dunia ini. Perasaan ini sungguh luar biasa. Tepat saat itu, suara tuan-tuan terngiang di benakku. "Ayah." Aku menatap tuan-tuan dengan ekspresi bingung. Karena mulut tuan-tuan jelas tidak bergerak. Namun suaranya masuk ke dalam otaknya. Ayah bisa berbicara dengan tuan-tuan hanya dengan memikirkannya. Sekarang kita bisa membisikkan rahasia. Aku berhenti dan menutup mulutku rapat-rapat. "Apakah kamu bisa mendengarku?" Tuan-tuan tertawa kecil. "Tidak bisa mendengar." Aku juga tertawa. Aku sebenarnya bisa berkomunikasi dengan tuan-tuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah ini berarti bahwa dimanapun tuan-tuan berada di masa depan, aku sudah menemukan tuan-tuan? Ya. Sekalipun ayah pergi besok, Anda juga bisa mengetahui di mana tuan-tuan berada. Anda juga bisa berbicara dengan tuan-tuan kapan saja. Secercah kesedihan tampak di mata tuan-tuan saat dia mengatakan ini. Akhirnya menemukan manusia yang kusukai. Namun jika Anda menuliskannya, Anda akan mendapatkan skor. Instansi ini akan ditutup besok. Pada saat itu, semua manusia yang gagal pergi akan dibantai oleh hiu. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Ketika lahan perburuan menjadi kenyataan, dia keluar mencariku. Aku mengangguk bingung. Namun, mereka tidak memahami makna tersirat dalam kata-kata tuan-tuan. Aku mengangkat tuan-tuan dan mempercepat langkahku menuju tujuan kami. Di setiap sudut, tuan-tuan akan memberitahuku bagaimana cara sampai ke sana dalam pikirannya. Xiaoya, yang mengikuti di belakang, merasa semakin gelisah. Orang yang mengalami gangguan jiwa ini tampaknya tiba-tiba memiliki kemampuan untuk menentukan arah. Dan hal yang paling aneh adalah, saya dan tuan-tuan tidak bertukar sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, aku terus memeluk tuan-tuan dan bergumam sendiri. Dan tuan-tuan selalu memanggilnya, ayah ini dan ayah itu. Namun sekarang dari sudut pandangnya, hanya aku yang memegang tuan-tuan secara mekanis, menuju ke suatu tujuan tertentu. Xiaoya teringat jari-jari tuan-tuan belum lama ini. Dia menusuk dahiku. Tidak mungkin saat itu. Jiwa orang yang sakit jiwa ini telah lenyap. Dia seperti boneka sekarang. Dikendalikan oleh roh jahat ini. Xiaoya hanya merasakan mati rasa di anggota tubuhnya. Lu mengikuti di belakang, tampak sedih. Dia baru menyadari apa yang terjadi ketika dia hampir menabrakku. Melihat rumah besar yang damai di hadapanku ini. Jantung Xiaoya berdebar kencang lagi. Penyakit mental ini jelas tidak normal. Mereka benar-benar menemukan tempat ini dengan akurasi sempurna. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepadaku, Jiang Ce,
Istrimu ada di sini. Namun sebelum saya sempat menjawab, Tuan-Tuan bertanya duluan. Di bagian mana di dalam? Xiaoya menggertakkan giginya dan berkata, posisi paling sentral. Dunia luar mungkin tidak akan mampu membunuh Tuan-Tuan. Namun, bagian tengahnya harus mampu untuk. Tuan-Tuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berbicara. Ayah, bisakah ayah menungguku di sini? Aku dan bibi Xiaoya masuk ke dalam untuk mencari ibu. Lagi pula, ini adalah wilayah orang itu. Dia hanya bisa menjamin bahwa dia tidak akan menghadapi bahaya apapun. Jadi dia tidak ingin saya masuk dan mengambil risiko. Aku menatap Tuan-Tuan dengan ekspresi bingung. Namun Tuan-Tuan hanya menggelengkan kepalanya. Tuan-Tuan ingin menjadi orang pertama yang melihat ibunya. Ini adalah hukuman karena ayah kalah dari Tuan-Tuan. Mendengar itu, aku kembali merasakan rasa bersalah. Dia mengangguk setuju dengan permintaan Tuan-Tuan. Tuan-Tuan melirik Xiaoya. Ayo pergi. Kami masuk ke dalam untuk mencari seseorang. Tapi jika Jiang Che tidak pergi, istrinya tidak akan mempercayai saya. Kecuali jika Anda memberi saya token. Berikan aku gelang Jiang Che. Dengan begitu istrinya akan percaya padaku. Tuan-Tuan langsung tertawa. Karena dia berada dalam kondisi emosional Xiaoya. Emosi yang paling sering saya rasakan. Ini adalah keserakahan. Dia meraih tangan Xiaoya. Saya adalah simbolnya. Masuklah ke dalam dan cari seseorang. Jangan sampai aku mengulanginya untuk kedua kalinya. Rumah besar itu sangat luas. Keduanya berjalan cukup lama tetapi masih belum sampai ke pusat kota. Sudut lainnya, 3 orang manusia tiba-tiba muncul di hadapan kami. Xiaoya mengabaikan Tuan-Tuan di sampingnya. Mereka saling menyapa dengan penuh antusias. Akhirnya aku bertemu kalian semua. Sekalipun aku mati sekarang. Dia juga perlu mencari beberapa orang untuk mengalihkan perhatian darinya. Tuan-Tuan mengerutkan kening sambil memandang 2 pria dan 1 wanita yang ada di hadapannya. Sepertinya tidak ada ibu di dalam sana. Para pria yang dihentikan oleh Xiaoya dengan waspada mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkannya ke arahnya. Jangan mendekat. Siapa kamu? Xiaoya dengan cepat memperkenalkan dirinya. Saya Xiaoya, seorang perawat di rumah sakit jiwa. Mendengar kata-katanya, wanita itu mengangguk. Saya sudah pernah melihat informasi itu sebelumnya. Orang ini memang benar-benar ada. Xiaoya mengamati kelompok itu dengan saksama. Ketiga orang ini tidak terlihat seperti penyintas biasa. Sebenarnya itu sudah dilakukan sebelum memasuki instansi tersebut. Saya memeriksa semua berkas milik mereka. Setelah memastikan identitas Xiaoya, ketiga pria itu kemudian mengarahkan senjata mereka ke Tuan-Tuan yang berada di belakang mereka. Siapakah dia? Sebelum Xiaoya sempat menjawab, wanita itu menatap intently saat Tuan-Tuan mengemudi kembali. Di antara mereka yang masuk ke dalam kasus ini kali ini, tidak ada anak sebesar itu. Saat berbicara, dia menembak langsung ke arah Tuan-Tuan. Tuan-Tuan merasakan sensasi itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia menyeringai jahat. Dia tahu Xiaoya tidak memiliki niat baik. Terperangkap. Mari kita lihat apakah kita bisa membunuhnya. Dia pasti bosnya di sini. Sembari berbicara, masing-masing dari mereka bertiga mengeluarkan sebuah benda aneh. Xiaoya langsung merasa tenang setelah melihat ini. Dia bisa merasakan bahwa ketiga orang ini tidak biasa. Isi di dalamnya seharusnya berupa barang-barang khusus dari ruang bawah tanah. Namun di luar dugaan, mereka memiliki 3 barang. Emosi yang telah lama ia pendam akhirnya sedikit mereda. Saat dia sedang berusaha mencari tempat untuk bersembunyi, peluru mengenai bahunya tepat di bagian atas. Xiaoya menutupi lukanya dan kembali berdiri, menatap kosong ke arah orang yang menembak. Oh, memang, itu adalah sifat manusia. Mari kita cari tempat untuk bersembunyi. Anda tetap akan membutuhkannya nanti. Lalu mereka memandang Tuan-Tuan dengan gembira. Roh jahat ini kecil. Ini tidak terlihat kuat. Seseorang menjilat bibirnya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, itu adalah roh jahat yang menjaga pintu. Sambil berbicara, dia mulai memutar bagian belakang kotak musik di tangannya. Pada saat yang sama, sebuah bayangan samar kotak musik muncul di bawah kaki Tuan-Tuan. Saat musik yang menyejukkan mulai dimainkan, Tuan-Tuan itu seperti boneka menari di atas kotak musik. Tidak bisa bergerak, tidak bisa meninggalkan orang-orang. Ibu di mana? Tuan-Tuan memiringkan kepalanya dan menatap Xiaoya. Kilatan buas sudah terpancar di matanya. Ketika mereka menyadari bahwa ketiga orang itu tidak mengenali Xiaoya, dia tahu bahwa ibunya sama sekali tidak ada di sana. Menurut persepsinya, tidak ada manusia lain di sini selain ketiga orang ini. Lalu aku berpikir betapa kecewanya aku jika aku tahu ini. Dia merasa sangat marah. Memikirkan hal ini, dia langsung memutus koneksi visual saya. Wajah Xiaoya pucat pasi karena salju yang turun sangat lebat. Kembali ke ibu. Jiang Che, dia orang gila. Istri macam apa yang dia miliki? Dan apakah Anda putrinya? Kamu bisa menemukan ibumu di sini. Melihat bahwa Tuan-Tuan telah terjebak, Xiaoya berhenti bersikap sopan. Dia telah memendam amarah ini terlalu lama. Secercah kekecewaan terlintas di mata Tuan-Tuan, seolah-olah dia sudah menduganya. Pada saat itu, dia sangat bersyukur karena telah menghalangi pandangan saya. Jika tidak, ayah pasti akan sangat kecewa dan marah. Anda, mereka semua pantas mati. Setelah mengatakan itu, Tuan-Tuan bergegas menghampiri mereka bertiga. Namun tepat saat tepi kotak musik disentuh. Namun,
Jalan mereka terhalang oleh penghalang yang tak terlihat. Melihat itu, dia tampak benar-benar bingung. Ketiganya tertawa. Menyerah. Kotak musik ini akan membuat Anda terhibur selama 10 menit. Belum menjadi masalah. Pria yang berbicara itu terdengar agak angkuh. Dan di sisi lain, aku. Saya dengan senang hati menyaksikan adegan itu dari sisi tuan-tuan. Perasaan ini sangat baru. Namun hingga mereka bertemu seseorang. Kemudian salah satu wanita menembakkan tembakan langsung ke arah tuan-tuan. Lalu layar di sisi tuan-tuan tiba-tiba menghilang. Adegan ini membuat darahku mendidih. Berputar-putar. Apa kabarmu? Apakah Anda cedera? Saya baik-baik saja. Ayah, tetaplah di situ dan bersikaplah baik. Aku akan mencarimu sebentar lagi. Orang-orang di seberang sana itu merepotkan. Metode-metode tersebut juga belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi ingin membunuhnya. Itu sama sekali tidak mungkin. Keselamatanku adalah hal yang paling dia khawatirkan saat ini. Meskipun aku memakai jas dokter untuk menyembunyikan bau tubuhku sebagai manusia. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah orang itu. Tuan-tuan, jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kali ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Setelah selesai berbicara, saya langsung berlari menuju tuan-tuan. Tuan-tuan langsung merasa cemas begitu melihat hal itu. Namun, seberapapun dia berusaha membujukku untuk kembali. Aku mengabaikannya. Tuan-tuan memandang orang-orang di depannya. Kemarahan hampir membakar tubuhku. Brengsek. Wanita itu mencibir dengan nada menghina. Mendengus. Mari kita masuk ke dalam dan bicara. Sambil berbicara, wanita itu mengeluarkan korek api dan membakar kotak musik tersebut. Pada saat yang sama, kotak musik ilusi di bawah kaki tuan-tuan tiba-tiba terpengulvet dalam api. Pria lainnya mengeluarkan tongkat baseball. Teruslah memungut batu dari tanah. Dia memukul tuan-tuan dengan tongkat bisbol. Saat ini, tuan-tuan terjebak di dalam kotak musik. Api berkobar di tubuhnya. Namun tubuhnya sama sekali tidak terluka. Korek api itu tidak cukup panas untuknya. Batu-batu yang terkena pemukul bisbol. Meskipun dilapisi dengan zat khusus. Namun, kekuatan manusia ini masih terlalu kecil. Saat ini, selain kotak musik yang mencegahnya keluar rumah, serangan dari dua pria lainnya sama sekali tidak efektif terhadapnya. Tuan-tuan menatap ketiganya dengan dingin. Apakah hanya itu kerusakannya? Pada saat itu, mereka bertiga juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pria yang mengendalikan kotak musik itu memandang kedua orang lainnya dengan cemas. Apakah kalian berdua sedang bersekongkol melawan saya? Apakah aku tidak memberikan yang terbaik? Kotak musik ini hanya dapat digunakan 2 kali sehari. Batas waktu untuk yang pertama hampir tiba. Pemain bisbol itu juga merasa cemas. Bukan saudara. Lenganku hampir patah karena mengayun-ayunkannya. Apakah kamu masih mencurigai saya mengatur hasil pertandingan? Gadis yang lebih ringan kulitnya juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Suhu korek apinya sama sekali tidak bisa diatur. Serangan kombinasi mereka sebelumnya digunakan melawan. Terbukti efektif melawan roh jahat lainnya. Namun kali ini, rasanya seperti merebus katak dalam air suam-suam kuku. Selain itu, kata-kata tersebut dapat berenang bebas di dalam pot. Pemain bisbol itu berbicara lagi. Adik, kita bukan tandingan roh jahat ini. Gunakan kotak musik untuk menjebaknya lagi. Lalu kami berlari bersama. Ya. Mari kita kembali dan membahas ini lebih lanjut. Pria yang memegang kotak musik itu melihat bahwa keduanya tampak kelelahan. Cukup putar kembali kotak musiknya. Tenaga dari kotak musik itu digunakan untuk kedua kalinya. Sebelum pergi, ketiganya melirik Xiaoya, yang bersembunyi di balik dinding. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menembak kaki Xiaoya. Xiaoya menjerit kesakitan. Dia tidak menyangka ketiga pria itu akan menembaknya sebelum mereka pergi. Tuan-tuan menatap Xiaoya yang telah jatuh ke tanah dengan senyum setengah hati. Ayah. Tuan-tuan baik-baik saja. Tuan-tuan sekarang sudah aman. Namun, dia tetap tidak mengizinkan saya melihat pemandangan dari sudut pandangnya. Dia berencana untuk menangani Xiaoya terlebih dahulu. Dia tidak bisa membiarkan saya melihatnya melakukan pembunuhan itu. Aku berlari sangat cepat sampai aku kehabisan napas. Aku tidak percaya. Kecuali jika Anda menunjukkan gambar dari pihak Anda. Ikuti saja petunjuknya. Tuan-tuan baik-baik saja. Yang ada urusannya adalah Bibi Xiaoya. Suara tuan-tuan tiba-tiba menjadi agak sedih. Bibi Xiaoya ingin melindungi tuan-tuan. Mati. Meskipun saya tidak bisa melihat layar di sisi tuan-tuan. Tapi karena tuan-tuan terus mengobrol denganku. Dan suaranya terdengar bagus. Hal ini secara bertahap menenangkan pikiran saya. Tampaknya Xiaoya benar-benar melindungi tuan-tuan. Xiaoya adalah orang yang sangat baik. Aku menghela napas. Menunggu ayah pergi ke kantor. Mari kita kuburkan Bibi Xiaoya bersama-sama. Oke. Tuan-tuan menyeringai pada Xiaoya. Aku akan menguburkan Bibi Xiaoya bersama ayah sebentar lagi. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Kata-kata itu membuat Xiaoya merinding. Namun, dia tetap menyeret kakinya yang cedera. Dia terhuyung-huyung keluar. Namun setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak di tanah. Salju cerah yang tak bisa disembunyikan. Sementara itu, saya tidak tahu apa yang terjadi di sisi lain. Sesosok figur mengikutiku dari dekat. Dia sedang memegang bola kristal. Dari situ,
Anda dapat mengamati segala sesuatu di area ini, termasuk percakapan empat mata saya dengan tuan-tuan. Roh jahat memanggil manusia dengan sebutan, Ayah. Saya masih perlu menemukan ibu saya. Itu cukup menarik. Aku sudah agak kehabisan napas karena berlari. Tepat ketika saya hendak beristirahat sebelum melanjutkan. Tiba-tiba terdengar suara bingung dan cemas dari belakang. Suami. Apakah itu kamu? Ahning, akhirnya aku menemukanmu. Aku berbalik tiba-tiba dan melihat ke belakang. Lalu aku melihat seorang wanita menatapku dengan ekspresi iba. Pakaiannya agak robek. Sepertinya mereka baru saja lolos dari situasi hidup dan mati. Aku terdiam, membeku di tempat. Citra virtual di otak saya yang sesuai dengan istri saya. Gambar itu mulai tumpang tindih dengan sosok di depannya. Wanita itu menundukkan matanya dan diam-diam melirikku dari sudut matanya. Wakil serif itu tampak sangat kelelahan. Dia menganggap pasangan ayah anak perempuan antara manusia dan roh jahat ini sangat menarik. Dia mengira si iblis kecil telah menipu manusia itu. Dan orang ini agak eksentrik. Aku benar-benar mempercayainya. Terlebih lagi, melihat bahwa roh jahat itu dalam bahaya. Mereka sangat ingin menyelamatkannya. Ini sangat menyenangkan, karena bocah nakal itu bisa berperan sebagai putrinya. Kalau begitu, bukankah aku juga bisa berperan sebagai istrinya? Melihat bahwa saya tidak bereaksi, wanita itu berbicara lagi. Suami, Ahning, akhirnya aku menemukanmu. Mendengar itu, saya merasa seperti dihantam palu berat. Sosok bayangan dalam pikirannya sepenuhnya berubah menjadi wujud wanita di hadapannya. Aku berlari cepat ke sisi Ahning dan menggendongnya di punggungku. Aku akan mengantarmu ke rumah anak-anak. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Ahning belum pernah sedekat itu dengan seseorang dari lawan jenis sebelumnya. Awalnya dia bermaksud menghukum saya secara langsung karena telah menyinggung perasaannya. Namun emosi yang saya pancarkan melalui isyarat di udara membuatnya terdiam sejenak. Ini adalah emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun hal itu tidak membantu pertumbuhan roh jahat, tapi dia sangat menikmati perasaan ini. Aku hanya merasa bahwa wanita yang berada di punggungku itu seperti tuan-tuan. Anda hampir tidak merasakan beban apapun. Dia pasti sangat menderita selama periode ini. Itulah mengapa tubuhku sangat ringan. Mataku terasa sedikit perih. Rasa penyesalan yang mendalam muncul di hatiku. Dingning bersandar di punggungku. Dia memiringkan kepalanya dan menatapku dengan ekspresi bingung. Mengapa manusia ini merasa bersalah dan menyesal? Sementara itu, di sisi lain, tuan-tuan masih terjebak di dalam kotak musik. Dia menatap intently pada jejak salju yang ditinggalkan Xiaoya saat merangkak. Sebelum ayah datang mencarinya, dia akan memberi Xiaoya pelajaran yang setimpal. Namun, ia segera menyadari bahwa aku semakin menjauh darinya. Dia langsung beralih ke sudut pandangku. Saya akan memeriksa apa yang salah di pihak saya. Begitu proses peralihan selesai, tuan-tuan tidak bisa duduk tenang lagi. Istri, akhirnya kami menemukan Anda dan putri Anda. Aku sangat bahagia sekarang. Tuan-tuan baru saja berganti saluran ketika dia mendengar kalimat ini. Dia langsung terpstuned di tempat. Rasa kehilangan muncul di hatiku. Ayah menemukan ibu. Ibu itu pasti tahu bahwa dia bukan putrinya, kan? Untuk sesaat, dia ragu apakah harus bertemu denganku lagi. Tuan-tuan diam dan tidak berkata apa-apa. Seiring dengan semakin longgarnya batasan pada kotak musik, dia melangkah keluar dari kurungan kotak musik itu, menuju jejak salju Xiaoya. Ah, mengapa kita tidak dapat menemukan mereka setelah hanya beberapa menit? Bibi Xiaoya, kamu bersembunyi di mana? Xiaoya memandang jejak salju segar yang mengalir di punggungnya. Lalu aku mendengar suara-suara menyiksa dari si iblis kecil itu. Hatinya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Bagaimana mungkin roh jahat itu tidak menemukannya? Roh jahat ini hanya ingin menyiksanya. Meskipun tahu tidak ada harapan, Xiaoya masih menyimpan sedikit rasa lega. Dia mengintip sedikit untuk melihat kemana tuan-tuan pergi. Namun begitu dia menjulurkan kepalanya keluar, dia merasakan sesuatu di belakangnya. Sebuah jari menusuk bahunya. Tepat setelah itu, sebuah suara polos dan menggemaskan terdengar dari belakang. Bibi Xiaoya, Anda cari apa? Xiaoya langsung merasakan merinding di punggungnya. Dorongan bawah sadarku untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba aku merasakan kekosongan di lenganku. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia jatuh langsung ke tanah. Dia menoleh dengan ngeri untuk melihat tuan-tuan. Lalu aku melihat tuan-tuan memegang lengannya. Barusan, tuan-tuan menusuk punggungnya dengan lengannya. Mata Xiaoya berputar ke belakang dan dia pingsan. Namun tuan-tuan dapat merasakan sesuatu dalam diri Xiaoya. Ketakutan terus menyebar.